Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuriga Makfiroh, mahasiswa Magister Pendidikan IPA Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan matahari dan pemanfaatannya bagi makhluk hidup. Yuk kita simak bersama-sama. Matahari yang menjadi pusat tata surya kita tersusun atas beberapa bagian yang biasanya kita sebut dengan lapisan matahari atau struktur matahari. Setiap lapisan matahari memiliki karakteristik tersendiri loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu struktur matahari. Di dalam struktur matahari terdapat inti matahari. Inti matahari merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhunya mencapai 15 derajat Celcius. Nah, tahukah kamu? Di dalam inti matahari itu terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Reaksi fusi merupakan perubahan hidrogen menjadi gas helium yang melepaskan energi yang sangat besar. Selanjutnya yaitu terdapat zona radiasi. Zona di mana energi dialirkan melalui radiasi. Materi di dalam zona radiasi sangat padat, sehingga sinar membutuhkan waktu 171.000 tahun untuk keluar dari zona radiasi. Selanjutnya yaitu terdapat zona konveksi. Zona di mana energi dialirkan melalui konveksi. Konveksi bintang terdiri dari pergerakan plasma di dalam bintang yang biasanya membentuk arus konveksi melingkar dengan plasma yang dipanaskan naik dan plasma yang didinginkan yaitu turun. Selanjutnya yaitu lapisan fotosfer. Fotosfer merupakan bagian permukaan matahari yang memberikan energi panas dari cahaya ke bumi. Suhunya mencapai 6000 derajat Celcius. Memiliki ketebalan sekitar 3000 km. Selanjutnya yaitu lapisan yang ketiga, kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan di atas fotosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Ketebalannya sekitar 2000 km. Suhunya sekitar 4200 derajat Celcius. Lapisan yang selanjutnya atau lapisan yang terakhir yaitu korona. Korona merupakan lapisan luar matahari. Suhunya mencapai sekitar 1 juta derajat Celcius dan ketebalannya sekitar 100.000 km. Nah, tahukah kamu? Korona memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari energi ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat matahari. Manfaat matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi, tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat bagi makhluk hidup. Yang pertama, energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir yang menghasilkan tekanan kuat yang menciptakan panas. Lalu, apa saja manfaat dari energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini berfungsi untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme.
Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak akan menimbulkan polusi udara. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, salah satunya yaitu untuk penerangan rumah, gedung, dan bahan bakar mobil listrik. Yang kedua, manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti kadal, ular, kura-kura, dan buaya membutuhkan sinar atau cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuhnya meningkat. Selain itu, hewan-hewan nokturnal dan hewan-hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Contohnya yaitu burung hantu, kelelawar, dan bintang laut. Tak hanya itu, cahaya matahari juga bisa berfungsi atau mempengaruhi migrasi para burung-burung tertentu dari daerah A ke daerah B, dari timur ke barat. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari berfungsi membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan dan berfungsi sebagai fotosintesis. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, fungsi matahari masih ada lagi, yaitu yang pertama, bisa digunakan untuk menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga atau perkembangbiakan bunga, dan yang terakhir yaitu untuk mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari bisa membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Nah, teman-teman sekalian, demikian video pembelajaran dari lapisan matahari dan pemanfaatannya bagi makhluk hidup. Kita tunggu video selanjutnya ya.